Selayaknya manusia yang sebagai makhluk sosial, kita memang harus saling mengenal. Walaupun terkadang kita bisa saja sial saat salah mengenal orang yang ternyata membuat kita menyesal. Film ini menceritakan sekelompok orang yang ternyata dijebak oleh orang yang baru mereka kenal. Di sebuah perkampungan berisikan warga berserta ada tradisinya yang aneh. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita alur ceritanya sekarang. Pemeran utama film ini seorang perempuan bernama Dini. Dia tengah risau dengan kabar keluarganya. Berawal dari status Facebook adiknya bernama Tini. Mencoba menghubungi keluarganya, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Kecemasannya pun naik. Dia menelpon pacarnya bernama Christian, berharap mendapatkan secercah ketenangan dari perhatiannya. Christian mencoba menenangkan dengan mengingatkan Dini bahwa Tini adalah pengidap bipolar dan itu hal biasa yang tidak akan terjadi sesuatu apapun seperti hal yang sudah-sudah. Walaupun feelingnya berkata keadaan Tini kali ini berbeda, tetap saja Christian membujuknya untuk tidak menanggapinya berlebihan. Dini pun berterima kasih sudah mengingatkannya, kemudian menutup telepon. Di tempat Christian, dia sedang bersama teman-temannya, yaitu sebut saja Kevin, Leo, dan Marky. Kevin memberikan masukan kepada Christian untuk menyelesaikan saja hubungan mereka, karena sejujurnya Christian merasa lelah dengan Dini juga masalah-masalahnya. Christian pun sebenarnya bukan lelaki yang setia, dia sering bermain juga genit di belakang Dini. Tiba-tiba telepon asing berdering di HP Dini. Ternyata laporan bahwa keluarganya telah tiada. Adiknya telah bunuh diri dan juga membunuh ayah ibunya dengan cara meracuni mereka menggunakan gas karbon pembuangan knalpot mobil yang diselangkan. Hal ini tentu saja membuat penyakit mental Dini semakin menjadi. Walaupun begitu, Christian selalu bersedia menemaninya. Musim pun berganti. Dini telah melewati masa-masa amat terpuruknya dengan Christian yang selalu di sampingnya. Sampai akhirnya suatu hari Christian ingin pergi ke pesta. Namun Dini ingin ikut serta dengannya. Di pesta Dini masih merasakan depresinya. Di tengah-tengah pesta, teman-teman Christian berbincang mengenai rencana kepergian mereka dari bulan Juni hingga Juli. Dini yang mendengar mulai tertarik dan merasa ingin ikut pergi bersama mereka. Walaupun pada awalnya Christian dan Dini sempat selisih paham, yang sebenarnya tujuan awal Christian pergi tanpa Dini. Namun, bagaimana lagi? Christian dan teman-temannya pun membiarkan Dini ikut serta. Dini sempat mengobrol dengan Marky. Marky menceritakan soal kampung halamannya yang akan menjadi bagian tujuan kepergian mereka ke Swedia. Sempat menyinggung soal peristiwa yang menimpa keluarganya, akhirnya Dini memilih pergi dan menghentikan pembicaraan mereka. Singkat cerita perjalanan mereka ke Swedia, di kamar mandi pesawat Dini menangis penuh depresi. Dia masih sering menangis sendiri tanpa diketahui Christian. Selalu merasa terbayang-bayang akan kejadian yang terjadi pada keluarganya. Suatu hal besar yang memperburuk penyakit mentalnya. Menempuh perjalanan selama 4 jam dari bandara, akhirnya sampai juga mereka di kampung halaman Marky. Padang rumput yang luas, penuh bunga dan kumpulan orang-orang, beberapa turis pendatang juga seperti mereka, ada hal pertama yang mereka lihat. Teman sekampung Marky bernama Ingmar memberi sebuah tanaman yang membuat mereka rileks, bahkan bisa berhalusinasi. Pada awalnya Dini tidak berminat, tapi setelah melihat reaksi sekitar, akhirnya Dini memberanikan diri. Setelah beberapa menit, reaksinya pun terjadi. Di diri Dini, reaksinya membuat dia merasa sangat sensitif oleh cahaya dan suara membuat dia tak tahan dan jatuh pingsan. Sesadarnya Dini di keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan ke dalam lagi hutan menuju perkampungan dalam. Sesaat sampai di sana, mereka disambut oleh nyanyian, juga barisan orang-orang yang semuanya memakai dress atau baju setelan serba putih panjang dengan hiasan bunga-bunga. Acara musim panas pun dimulai. Semua orang bersulang, disusul dengan tarian-tarian para penduduk. Terlihat salah seorang gadis desa itu
mencuri-curi pandang dan juga sedikit menyenggol Christian. Marky mengantar mereka semua ke tempat istirahatnya. Di jalan, Christian sempat bertanya tentang sebuah bangunan. Hanya saja Marky berkata bahwa itu kuil keramat dan mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke sana. Terlihat ada seekor beruang di sebuah kandang dan poster yang cukup aneh di ujung desa itu. Sebenarnya cukup janggal sekali kampung itu jika saja dilihat lebih teliti. Saat di kamar, Dini bertanya kepada Marky, dan Marky menunjukkan di tembok terpajang foto-foto perempuan yang pernah menjadi Ratu Mei atau Ratu Bunga musim panas di desa itu setiap tahunnya. Besok harinya, upacara besar pun berlangsung. Upacara itu disebut Atestupa. Seorang kakek dan nenek di ujung meja makan menjadi patokan untuk pemulai dan penutupnya acara perjamuan. Selepas itu, diangkatnya mereka masing-masing dengan tanduk menuju atas tebing batu. Sesampainya, terlihat di sayatnya kedua telapak tangan mereka. Kemudian dibalurkan ke sebuah batu bertuliskan mantra. Dan lompatlah mereka satu persatu dari atas tebing. Jatuh persis di atas bebatuan besar nan tajam kasar di bawah. Sang nenek mati seketika dengan kepala yang hancur, sedangkan kakek hanya mengalami patah kaki. Malah datang algojo bergantian menghantamkan palu besar hingga kakek meregang nyawanya. Salah seorang turis merasa sangat syok dan kesal melihat peristiwa tidak manusiawi yang terjadi di depan matanya. Dia pun pergi meninggalkan upacara aneh itu. Setelah itu, Christian datang adu mulut dengan Leo karena mereka memperebutkan judul dan bahan tesis mereka yang sama-sama mengenai desa ini. Tentu saja, Dini yang mempunyai penyakit mental pun amat syok dengan apa yang telah dia lihat di depan mata. Sempat ingin pergi dari sana, Dini akhirnya mengurungkan rencananya karena Marky yang membujuknya. Pada malam harinya, gadis desa yang mengincar Christian, dia menaruh sesuatu di bawah kasur Christian tanpa Christian sadari. Tetapi Leo mengambilnya. Besokannya, Leo bertanya kepada Marky tentang apa benda ini sebenarnya. Dan Marky menjawab bahwa itu adalah jimat cinta. Tiba-tiba kerusuhan terjadi karena Kevin dengan lancangnya dia malah buang air kecil seenaknya di atas pohon keramat milik desa itu, membuat semua orang menatapnya amat sinis. Setelah acara tadi, turis-turis yang lain tiba-tiba pergi satu persatu hingga menyisakan mereka saja. Leo tengah memperdalam ilmu tentang desa itu. Dia pun pergi ke ketua desa. Sang ketua desa menjelaskan bahwa kitab desa itu sebagian ditulis oleh Ruby. Fisik Ruby yang mempunyai keterbatasan membuat mereka percaya bahwa Ruby masih bersih dan murni, hingga dipercaya mampu mengantarkan ilham kepada mereka. Leo sangat ingin memfoto kitab itu, namun tidak diperbolehkan oleh ketua. Saat makan siang, gadis desa itu memberikan pie khusus pada Christian. Ya, pie ramuan cinta berisikan rambut halus harum yang mereka percayai agar membuat Christian terpelet. Begitupun minuman yang entah apa isinya. Kevin diajak pergi oleh seorang perempuan. Hingga malam pun dia belum kembali juga. Leo yang penasaran kembali ke tempat tadi untuk mengambil kitab dan ingin memfotonya sebagai bahan tesisnya. Namun akhirnya dia malah terbunuh oleh seorang yang memergokinya dari belakang. Pagi harinya Christian kebingungan mencari Kevin dan Leo. Tapi seperti yang sudah-sudah, warga selalu bilang bahwa mereka kabur persis seperti turis-turis yang sudah pergi dari sana.
Christian dipanggil ke sebuah ruang, sedangkan Dini mengikuti festival tari dalam keadaan di bawah pengaruh minuman ramuan bunga yang memabukkan. Christian diajak bicara empat mata oleh ibu pemimpin. Dia mengharapkan Christian mau untuk melakukan hubungan intim dengan gadis desa yang menyukainya itu. Selang beberapa menit, Christian kembali ke lapangan menonton Dini yang sedang menari bersama perempuan-perempuan lain. Datang seorang perempuan memberikan Christian minuman, yang Christian tidak tahu bahwa itu bisa memabukkannya. Festival tari itu berlangsung amat lama, hingga tarian itu menyisakan 3 orang termasuk Dini. Dan akhirnya 2 perempuan lain bersenggolan hingga jatuh membuat Dini ternyata memenangkan lomba tarian itu dan menjadikannya Putri Mei musim panas tahun itu. Dia disambut sebagai Ratu Mei, mengenakan bunga-bunga, juga difoto, dipeluk dan dicium dengan hangat. Tapi tiba-tiba dengan random, Marky mencubit bibir Dini. Entah apa maksudnya. Dini diiring ke meja makan, kemudian dibawa dengan kereta untuk acara yang lain. Sementara Christian yang telah mabuk diajak ke sebuah ruangan, di mana amat terlihat canggung berjejer perempuan-perempuan dengan gadis desa itu di tengahnya. Dia diperintah melakukan hubungan intim dengan gadis desa itu saat itu juga. Setelah Dini melakukan serangkaian kegiatan, dia merasa mendengar suara aneh dari tempat lain, membuat dia amat penasaran. Sempat dicegah oleh perempuan lain, namun Dini tetap memaksa mengintip. Ternyata dia dapati Christian sedang macam-macam di sana. Betapa hancurnya perasaan Dini, dia berlari pergi menangis di kamar, ditemani para perempuan-perempuan desa yang ikut menangis. Ritual intim selesai dan Christian mulai tersadar sepenuhnya. Dia pun kabur pergi dari ruangan itu dan bermaksud ingin kabur juga dari desa itu. Tapi dia bersembunyi di sebuah lumbung yang ternyata dia melihat hal yang tidak terduga. Seorang kakek meniupkan bubuk membuat Christian jatuh pingsan. Saat terbangun, Christian tidak bisa bicara dan berjalan. Hingga tibalah di hari puncak acara atau disebut hari pertukaran, di mana mereka telah mengorbankan 9 nyawa. Semua persembahan dimasukkan ke kuil keramat itu, yaitu Leo, Kevin, 2 turis, 2 mayat, penduduk desa, 2 relawan hidup-hidup dari penduduk desa, dan terakhir adalah Christian yang dimasukkan ke dalam kulit beruang. Kuil keramat itu pun dibakar dari luar. Semua orang kegirangan tertawa histeris saking bahagianya, dan anehnya, Dini pun ikut tertawa. Film pun berakhir. Kesimpulannya, memang kita adalah makhluk sosial. Akan tetapi kita juga harus tahu makhluk jenis apa yang sebenarnya kita hadapi. Karena manusia pada hakikatnya bisa menjadi makhluk yang lebih seram daripada setan. Terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe-nya. Jangan lupa nyalahin lonceng notifikasinya biar kita makin CS. Bye. Assalamualaikum.